Perkenalkan, nama saya Marcel Putra Halim dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 202101029196 Universitas Esa Unggul Kampus Tangerang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia sesi 9 dengan dosen pengampu Ibu Nur Indah Yusari SPD M.Hum. Saya akan membawakan materi tentang prinsip dan prosedur berbahasa lisan secara produktif. Hakikat keterampilan berbicara. Berbicara merupakan keterampilan yang bersifat produktif dalam menyampaikan pesan melalui bahasa lisan kepada orang lain. Penggunaan bahasa secara lisan dapat pula dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi berbicara secara langsung adalah sebagai berikut. 1. Pelafalan. 2. Intonasi. 3. Pilihan kata. 4. Struktur kata dan kalimat. 5. Sistematika pembicaraan. 6. Isi pembicaraan. 7. Cara memulai dan mengakhiri pembicaraan. Dan terakhir, penampilan. Sebagai salah satu keterampilan berbahasa, berbicara merupakan keterampilan mereproduksikan arus sistem bunyi artikulasi untuk menyampaikan kehendak, kebutuhan, perasaan, dan keinginan kepada orang lain. Dalam hal ini, kelengkapan peralatan vokal seseorang, yaitu meliputi selaput suara, lidah, bibir, hidung, dan telinga, merupakan persyaratan alamiah yang mengizinkannya dapat mereproduksikan suatu ragam yang lugas atau bunyi artikulasi, tekanan, nada, kesenyapan, dan lagu bicara. Keterampilan ini juga didasari oleh kepercayaan diri untuk berbicara secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan melenyapkan problem kejiwaan, seperti rasa malu, rendah diri, ketegangan, berat lidah. Berbicara merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar, audible, dan kelihatan, visible, dengan memanfaatkan sejumlah alat komunikasi manusia untuk menyampaikan maksud dan tujuan gagasan-gagasan atau ide-ide yang dikombinasikan. Berbicara juga merupakan suatu bentuk perilaku manusia yang memanfaatkan faktor-faktor fisik, psikologis, neurologis, semantik, dan linguistik secara luas sehingga dapat dianggap sebagai alat manusia yang paling penting bagi kontrol sosial. Fungsi keterampilan berbicara. Pentingnya keterampilan berbicara atau bercerita dalam komunikasi juga diungkapkan oleh Supriyadi, bahwa apabila seseorang memiliki keterampilan berbicara yang baik, dia akan memperoleh keuntungan sosial maupun profesional. Keuntungan sosial berkaitan dengan kegiatan interaksi sosial antar individu, sedangkan keuntungan profesional diperoleh sewaktu menggunakan bahasa untuk membuat pertanyaan-pertanyaan, menyampaikan fakta-fakta dan pengetahuan, dan menjelaskan serta mendeskripsikan. Keterampilan berbahasa lisan tersebut memudahkan peserta didik berkomunikasi dan mengungkapkan ide atau gagasan kepada orang lain. Prinsip prosedur berbicara. Berbicara sebagai keterampilan deskrip. Kata deskrip diadaptasi dari bahasa Inggris discrete yang artinya terpisah atau tersendiri. Bila pengertian ini dikaitkan dengan keterampilan berbahasa, maka kita dapat mengartikannya keterampilan berbicara sebagai keterampilan tersendiri yang tidak terintegrasi dengan keterampilan berbahasa yang lain, seperti membaca, menyimak, dan menulis. Konsep dasar berbicara menurut Logan merupakan sarana berkomunikasi yang mencakup 9 hal, yakni 1. Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan resiprokal. 2. Berbicara adalah proses individu berkomunikasi. 3. Berbicara adalah ekspresi kreatif. 4. Berbicara adalah tingkah laku. 5.
Berbicara adalah tingkah laku yang dipelajari. 6. Berbicara dipengaruhi kekayaan pengalaman. 7. Berbicara sarana memperluas cakrawala. 8. Kemampuan linguistik dan lingkungan berkaitan erat. 9. Berbicara adalah pancaran pribadi. Kemudian ada prinsip dan prosedur berbicara secara terintegratif. Keterampilan berbicara sebagai kegiatan integratif berbahasa. Berbicara sebagai salah satu aspek keterampilan berbahasa memiliki kaitan dengan keterampilan berbahasa yang lainnya, yaitu menyimak, membaca, dan menulis. Keempat aspek tersebut berkaitan erat antara berbicara dengan menyimak, berbicara dengan menulis, dan berbicara dengan membaca. Pertama, hubungan berbicara dengan menyimak. Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang berbeda namun berkaitan erat dan tak terpisahkan. Kegiatan menyimak didahului oleh kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara dan menyimak saling melengkapi dan berpadu menjadi komunikasi lisan, seperti dalam bercakap-cakap, diskusi, bertelepon, tanya jawab, interview, dan sebagainya. Kedua, hubungan berbicara dengan membaca. Berbicara dan membaca berbeda dalam sifat, sarana, dan fungsi. Berbicara bersifat produktif, ekspresif, melalui sarana bahasa lisan, dan berfungsi sebagai penyebar informasi. Membaca bersifat reseptif, melalui sarana bahasa tulis, dan berfungsi sebagai penerima informasi. Bahan pembicaraan sebagian besar didapat melalui kegiatan membaca. Semakin sering orang membaca, semakin banyak informasi yang diperolehnya. Hal ini merupakan pendorong bagi yang bersangkutan untuk mengekspresikan kembali informasi yang diperolehnya, antara lain melalui berbicara. Ketiga, hubungan berbicara dengan menulis. Kegiatan berbicara maupun kegiatan menulis bersifat produktif ekspresif. Kedua kegiatan itu berfungsi sebagai penyampai informasi. Penyampaian informasi melalui kegiatan berbicara disalurkan melalui bahasa lisan, sedangkan penyampaian informasi dalam kegiatan menulis disalurkan melalui bahasa tulis. Informasi yang digunakan dalam berbicara dan menulis diperoleh melalui kegiatan menyimak ataupun membaca. Keterampilan menggunakan kaidah kebahasaan dalam kegiatan berbicara menunjang keterampilan menulis. Keterampilan menggunakan kaidah kebahasaan menunjang keterampilan berbicara. Kemudian, prinsip dan prosedur berbicara sesuai konteks. Keterampilan berbicara sesuai konteks akademis, formal, vokasional. Setiap kegiatan berbicara yang dilakukan manusia selalu mempunyai maksud dan tujuan. Menurut Tarigan, tujuan utama berbicara adalah untuk berkomunikasi. Agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif, maka sebaiknya pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikombinasikan. Dia harus mengevaluasi efek komunikasi terhadap pendengarnya, dan dia harus mengetahui prinsip-prinsip yang mendasari segala sesuatu dalam situasi pembicaraan, baik secara umum maupun perorangan. Menurut Jago dan kawan-kawan, tujuan pembicaraan biasanya dapat dibedakan atas 5 golongan, yaitu menghibur, menginformasikan, menstimulasi, meyakinkan, dan menggerakkan. Menurut Hartono, berdasarkan lawan bicara, keterampilan berbicara dapat dibedakan menjadi 4 bentuk, yaitu 1 lawan 1, 1 lawan banyak, banyak lawan 1, dan banyak lawan banyak. Keterampilan berbicara berdasarkan maksud dan tujuan berbicara dapat dikelompokkan menjadi 9 bentuk, yaitu memberi perintah atau instruksi, memberi nasihat, memberi saran, berpidato, mengajar atau berceramah, rapat, berunding, pertemuan, dan menginterview. Berdasarkan tingkat keformalannya, keterampilan berbicara dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu pertama berbicara formal, kedua berbicara semi-formal, dan ketiga berbicara informal. Berdasarkan ragam bahasa, terdiri atas 1. Akademisi,
penggunaan bahasa oleh praktisi akademis, misalnya dosen atau ilmuwan. 2. Formal, penggunaan bahasa oleh situasi formal, misalnya sekolah atau acara resmi. 3. Vokasional, penggunaan bahasa pada jurusan atau bidang tertentu, misalnya apoteker atau notaris. Kemudian ada jenis-jenis keterampilan berbicara. Bila diperhatikan mengenai bahasa pengajaran, akan kita dapatkan berbagai jenis berbicara, antara lain diskusi, percakapan, pidato menjelaskan, pidato menghibur, ceramah. Saya akan menjelaskan satu-satu. Pertama, diskusi. Diskusi adalah suatu pertukaran pikiran, gagasan, pendapat antara dua orang atau lebih secara lisan dengan tujuan mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. Diskusi yang melibatkan beberapa orang disebut diskusi kelompok. Dalam diskusi kelompok dibutuhkan seorang pemimpin yang disebut ketua diskusi. Tugas ketua diskusi adalah membuka dan menutup diskusi, membangkitkan minat anggota untuk menyampaikan gagasan, menengahi anggota yang berdebat, serta mengemukakan kesimpulan hasil diskusi. Wawancara. Wawancara merupakan salah satu keterampilan berbicara yang digunakan sebagai metode pengumpulan bahan berita. Pelaksanaannya bisa dilakukan secara langsung, tatap muka, atau secara tidak langsung, melalui telepon, internet, atau surat. Ada 2 tahapan dalam melakukan wawancara, yaitu tahap persiapan, yaitu penentuan topik pembicaraan, perumusan pertanyaan, dan penentuan narasumber, dan tahap pelaksanaan wawancara. Pidato. Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Pidato biasanya dibawakan oleh seseorang yang memberikan orasi-orasi dan pernyataan tentang suatu hal atau peristiwa yang penting dan patut diperbincangkan. Pidato biasanya digunakan oleh seorang pemimpin untuk memimpin dan berorasi di depan banyak orang atau khalayak ramai. Demikian video yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf bila ada kata-kata atau sikap yang kurang, mohon dimaafkan. Terima kasih.